Rebound, film yang bergenre sport, dirilis di tahun 2023 dan diadaptasi dari kisah nyata. Film ini cocok banget buat ditonton bersama saudara, teman, bahkan rekan satu timmu. Karena film arahan sutradara kondang Korea, Jang Han-jun ini mampu menularkan semangat juang dan menanamkan tekad pantang menyerah pada siapapun yang menontonnya. Rebound menceritakan kisah nyata, di mana keajaiban terjadi pada kejuaraan bola basket nasional SMA Jung'ang Busan pada tahun 2012. Sama seperti sekolah menengah pada umumnya yang memiliki tim olahraga, tapi di SMA Jung'ang ada tim bola basket yang lagi dilanda krisis. Tim basket ini terancam dibubarkan oleh pihak sekolah. Tapi kondisinya kemudian berubah sejak kemunculan Kang Yang-hyun yang diperankan oleh An Jae-hong sebagai pelatih bagi SMA tersebut. Kira-kira akankah tim yang sempat akan dibubarkan mampu membalikkan situasi dan keajaiban apa yang akan terjadi? Kita langsung aja ke alur ceritanya yuk. Di awal film di tahun 2010, memperlihatkan sebuah SMA bernama SMA Jung'ang dan beberapa guru sedang melakukan rapat terkait pengunduran diri pelatih tim basket. Ternyata itu bukan sekali tapi berkali-kali terjadi. Mundurnya pelatih ini juga karena sepinya peminat yang mengikuti ekskul basket, ditambah juga tim mereka yang tidak bisa memenangkan satu pertandingan pun. Mereka kemudian mengusulkan sebuah nama untuk dipekerjakan sebagai pelatih. Dia adalah seorang alumni sekolah yang pernah menjadi MVP atau Most Valuable Player, alias pemain basket terbaik bernama Kang Yang-hyun. Walaupun hanya diminta untuk menjadi pelatih dan mempertahankan ekskul di sekolah, tapi ternyata Kang memiliki impian besar untuk mengembalikan kejayaan tim basket SMA Jung'an. Dikarenakan anggota tim basket hanya menyisakan 2 orang, Kang lalu kemudian mencoba mencari anggota lain. Ia melihat beberapa murid yang sedang bermain bola. Di sana dia fokus pada salah seorang murid yang berpostur tinggi. Meskipun permainannya kurang bagus, tapi dia bisa melompat tinggi daripada murid yang lain. Murid tersebut bernama Hong Sun-gyu. Kemudian, ia mengajak Sun-gyu melihat pertandingan bola basket. Di sana Kang menjelaskan secara singkat aturan dan cara bermain. Dia juga melihat salah seorang pemain yang lumayan bagus dan mulai tertarik mendekatinya. Pemain tersebut bernama Jung Kang-ho. Saat ditawari untuk masuk ke timnya, Kang-ho langsung mengiyakan tawaran tersebut. 2 orang potensial sudah ditemukan. Kemudian, Coach Kang juga mendapatkan rekomendasi dari salah seorang temannya. Murid yang dimaksud adalah Chon Ki-bum. Ki-bum sering mendapatkan gelar MVP di pertandingan bola basket. Bahkan di tim-tim besar yang ada di Seoul, dikabarkan akan merekrutnya. Tapi seiring berjalannya waktu, tinggi badan Ki-bum tidak juga bertambah. Akhirnya dia mulai dilupakan. Lalu kemudian Coach Kang mencoba menawarinya untuk bergabung. Tapi Ki-bum menolak tawaran tersebut. Karena Kang dianggap tidak memiliki pengalaman sebagai pelatih. Scene berlanjut pada keesokan harinya, di mana Kang melihat pertandingan basket jalanan. Dan di sana dia melihat salah satu pemain yang bermain cukup baik. Tapi dia belum bisa mengontrol emosinya. Karena berantem, dia harus berakhir di kantor polisi. Coach Kang mencoba membantunya dengan mengaku sebagai wali. Walau dengan banyak hambatan, akhirnya mereka bisa pulang. Anak ini bernama Bae Gyu-hyuk. Setelah dia bertanya tentang niat Coach Kang, Bae langsung menolak. Karena dia bermain bola basket hanya karena ingin menghasilkan lebih banyak uang. Kemudian Coach Kang mengatakan kalau Bae sebenarnya memiliki bakat bermain basket. Tapi dia juga memiliki kekurangan, yaitu kaki kirinya yang lemah. Scene berpindah di mana Ki-bum sedang makan malam bersama keluarganya. Dia bingung karena tidak ada satupun tim di Seoul yang menghubunginya. Tiba-tiba saja, Coach Kang menghubungi orang tuanya. Dia memberitahu orang tua Ki-bum bahwa pemain bernama Han Jun-yong akan bergabung dengan timnya. Karena hal itu membuat Ki-bum menjadi yakin dan akhirnya mau masuk ke SMA Jung'an. Han merupakan pemain center terbaik. Kemampuan dan juga tinggi badannya sempurna untuk seorang pemain basket. Entah bagaimana caranya, Coach Kang bisa meyakinkan dan mengajaknya masuk ke SMA Jung'an. Ki-bum lalu bertanya mengenai jumlah anggota tim yang ada. Tapi tiba-tiba, Bae datang dan akhirnya terkumpullah menjadi 7 orang pemain. Ki-bum dan Bae saling menatap, ternyata sudah kenal dari dulu. Bahkan karena ada dendam, mereka tidak ingin bermain di tim yang sama. Coach Kang sangat marah, karena apapun yang terjadi, mereka sudah menjadi satu tim. Coach Kang meminta agar mereka melupakan permasalahan pribadi mereka dan fokus untuk tim, karena sebentar lagi akan ada pertandingan yang harus mereka hadapi. Dari waktu ke waktu secara bertahap, Coach Kang melatih dasar-dasar bermain bola basket hingga strategi saat bermain nantinya. Hingga tiba saat Coach Kang mengumumkan untuk pertandingan pertamanya.
Mereka akan melawan SMA Yongsan. SMA Yongsan dinobatkan sebagai tim terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Tapi Kang tidak mau putus asa. Dia terus memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk menang siapapun lawannya. Dan kuncinya, mereka harus tetap mengikuti instruksi dari pelatih. Sampai tiba di waktu pertandingan, salah satu anggota tim mereka nggak datang. Pada bingung dong ya, apalagi dia yang pas latihan diberi tugas penting sebagai power forward, atau pemain yang bertugas sebagai pencetak poin dan juga menjaga pertahanan. Tapi kemudian, bis milik SMA Yongsan tiba, dan mereka pun dibuat kaget. Karena melihat Han ternyata turun dari bis tersebut mengenakan seragam SMA Yongsan. Ya, namanya juga hidup ya guys, penuh dengan plot twist. Di babak awal, SMA Yongsan langsung mendominasi permainan, hingga stamina si SMA Jung'an mulai menurun. Ditambah lagi, wasit sering memberikan pelanggaran pada Kibom CS. Karena merasa tidak puas dengan keputusan wasit, Coach Kang berulah sampai dia harus diusir oleh wasit keluar lapangan. Dan di waktu yang sama, Kibom dan B terlihat sedang berselisih. B yang emosi lalu kemudian melemparkan bola ke arah Kibom. Akan tetapi bola itu malah mengenai wasit, hingga membuat para pemain SMA Jung'an harus keluar lapangan. Akhirnya para pemain Jung'an mendapatkan skorsing, yaitu larangan bermain dan mengikuti pertandingan apapun selama 6 bulan lamanya. Pukulan ini membuat sang coach dan juga para anggota tim basket SMA Jung'an sampai bubar jalan guys. Ketika Coach Kang berencana untuk resign, kemudian tidak sengaja menemukan rekaman video dan catatan lusunya di masa jayanya. Ia kembali mengingat indahnya bermain basket dan alasan kuat apa yang dimilikinya untuk melatih anak-anak ini agar bisa sukses seperti dirinya dulu. Kemudian ia berlari dan menemui Kibom. Di sana dia minta maaf sebagai pelatih dan meminta Kibom untuk bergabung kembali, mencoba kesempatan kedua bermain bola basket. Tanpa berpikir panjang, ternyata Kibom bersedia dengan ajakan Kang untuk kembali bergabung bersama timnya. Setelah itu mereka pergi ke rumah Bei. Di sanalah dia bertemu dengan Ibu Bei. Mereka pun akhirnya jadi tahu kalau Kibom dan Bei adalah satu tim basket saat masih berseragam SMP. Tapi karena cedera di pergelangan kaki, Bei memutuskan untuk berhenti bermain bola basket. Bei akhirnya kembali bergabung bersama timnya dan hanya menyisakan 4 orang anggota. Saat penerimaan murid baru akhirnya tiba, hanya ada 2 murid yang mendaftar masuk ke dalam tim. Salah satu di antara mereka adalah Jung Jinwook yang selalu menyebut dirinya sebagai Michael Jordan. Dan satu murid lainnya adalah Ho Jae-yoon. Di sana, Jae-yoon langsung disuruh menunjukkan kemampuannya bermain basket. Meskipun memang tidak begitu bagus, tapi Coach Kang masih mau menerimanya dan masuk ke dalam tim. Kemudian giliran Jinwook. Ternyata dia memiliki kemampuan yang cukup hebat dalam bermain bola basket, seperti yang selama ini dia elu-elukan. Latihan demi latihan pun mulai dilakukan. Bahkan Kibom juga mulai membaca kelemahan para anggotanya dan membantu mengatur strategi. Akhirnya turnamen basket Korea ke-37 dimulai. Pada pertandingan pertama, SMA Jung'an menghadapi SMA Sinan. Kibom kemudian mengingat saat sebelum pertandingan dimulai. Kang mencatatkan kalau kemenangan tim ditentukan oleh keputusan dari Kibom dalam membaca situasi dan pergerakan lawan. Merasa timingnya sudah pas, lalu kemudian Kibom mulai melancarkan serangan kepada tim lawan. Di waktu yang sama, Pak Lee dari sekolah mencoba bertanya mengenai skor saat ini. Dan ternyata, tim SMA Jung'an baru saja memenangkan pertandingan pertamanya dengan skor 85 lawan 42. Lalu kemudian Coach Kang mengucapkan selamat pada timnya. Tapi dia juga mengingatkan untuk tidak bangga, karena ini baru permulaan. Keesokan harinya pertandingan kedua pun dimulai. Kali ini mereka akan melawan tim SMA Jemulpo. Sebelum pertandingan dimulai, Kang sudah mengatakan kalau permainan dengan SMA Jemulpo ini akan sangat agresif. Di babak awal, tim lawan langsung menjaga ketat B dan juga Kibom. Sekarang perlawanan baru akan dimulai. Pada pertandingan, Jinwook lah yang ternyata menjadi andalan dan terus-terusan mencetak poin untuk SMA Jung'an. Tim Jemulpo mulai tertinggal. Mereka pun merubah strategi. Kali ini Jinwook lah yang terus dipepet, bahkan sampai Jinwook berusaha disingkirkan dari lapangan. Ketika ia mulai kesakitan karena cedera yang cukup parah, tim medis memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Terpaksa Jaeyoon lah yang harus menggantikan Jinwook. Para komentator mulai dibuat bingung karena Jaeyoon sendiri tidak memiliki pengalaman bertanding di turnamen resmi sejak ia bergabung menjadi anggota tim basket. Hingga akhirnya tim Jemulpo mulai menyusul ketertinggalan dan mencetak beberapa poin. Beruntung waktu habis sebelum tim Jemulpo menyusul ketertinggalannya. Meskipun menang, namun tim SMA Jung'an tidak terlihat begitu senang. Karena ternyata Jinwook mengalami patah tulang dan harus istirahat selama 3 bulan.
Kang sangat bingung, tapi dia tetap berusaha menguatkan timnya. Waktu pertandingan berikutnya dimulai. Di sana, Kang memberikan arahan kepada Jaehyun, dia hanya perlu menghalangi pergerakan para pemain lawan. Dan untuk menghormati Jinuk yang tidak bisa bermain karena cedera yang dialaminya, para pemain SMA Jungang menulis nama dan nomor punggung Jinuk pada lengan dan kaki mereka. Kembali ke pertandingan di mana Jaehyun pun mengikuti instruksi yang diberikan oleh Coach Kang dan dia berhasil menghentikan beberapa serangan lawan hingga pada akhirnya tim SMA Jungang yang berhasil memenangkan pertandingan. Dan setelah pertandingan tersebut, B langsung berlari ke toilet. Ternyata cedera kakinya kembali dirasakan, namun dia tidak mau timnya tahu akan hal itu. Ki-bum yang menyadarinya mencoba mendekat, tapi B menegaskan kalau dia tidak butuh bantuan. Di sana dia juga minta maaf kepada Ki-bum karena dulu sempat meninggalkan timnya dan Ki-bum bukan karena keinginannya, melainkan karena kondisi keluarganya yang memang kurang mampu membuatnya tidak bisa berobat. Setelah berbaikan, mereka pun siap untuk pertandingan perempat final. Tim lawan langsung menyerang secara agresif. Mereka terus saja melakukan serangan cepat dan tim Jungang mulai tertinggal. Tim lawan terlihat berkali-kali mengganti pemainnya, sementara tim Jung'an tidak bisa karena tidak ada pemain cadangan. Satu persatu strategi pun dibuat untuk menyusul ketertinggalan. Dan ajaibnya, meskipun stamina mereka hampir habis, namun SMA Jungang berhasil memenangkan pertandingan tersebut, guys. Berita kemenangan tim Jung'an tersebut menjadi sangat viral. Sebuah tim tanpa pemain cadangan mampu mengalahkan para pesaingnya, sampai akhirnya tiba di pertandingan semifinal. Di awal pertandingan, tim lawan langsung menjaga ketat Ki-bum. Mereka terlihat tidak memperdulikan keberadaan Jaehyun karena mereka tahu Jaehyun tidak bisa melakukan syuting dan bukan sebuah ancaman. Boleh dibilang nih, tim Jung'an hanya memiliki 4 pemain, tapi apapun bisa terjadi di lapangan. Karena dijaga ketat, satu-satunya orang yang memiliki kesempatan menembak hanyalah Jaehyun, di mana Jaehyun berhasil memasukkan bola. SMA Jung'an mulai mendominasi pertandingan hingga akhirnya tim ini memenangkan pertandingan dan berhasil masuk babak final. Pada keesokan harinya di babak final, terlihat Ki-bum sedang mendekati Han. Ia tersenyum sambil menjabat tangannya. Perlahan rasa bersalahan pun mulai menghilang. Sebelum pertandingan dimulai, Kang hanya mengatakan agar timnya menikmati pertandingan tanpa ada penyesalan. Pertandingan pun dimulai. Di sana Han langsung menunjukkan kemampuannya, dan beberapa poin berhasil dia cetak. Tim Yongsan yang sering mengganti pemain membuat tim Jung'an mulai tertinggal jauh karena staminanya yang mulai terkuras. Konsentrasi mereka pun mulai buyar dan tidak stabil. Saat time break, Coach Kang meminta timnya untuk tidak memaksakan diri. Yang terpenting adalah kesehatan tubuh mereka. Saat pertandingan dimulai kembali, di sana Ki-bum kebingungan mengatur ritme permainan. Kemudian Bae mencoba memberikan masukan, namun Ki-bum menolak karena jika hal tersebut dilakukan maka cedera kaki Bae akan semakin parah. Bae kemudian meyakinkan kalau ini adalah satu-satunya pilihan terakhir mereka. Ki-bum menatap ke arah Bae. Di sana Bae memberikan isyarat kalau dia tidak apa-apa. Dan rencana itu benar-benar berhasil. Mereka mampu mencetak beberapa poin untuk timnya. Bahkan Bae berhasil melakukan dunk. Ibu Bae yang berada di tribun penonton menangis melihat kegigihan anaknya di lapangan. Kuarter pertama pun berakhir dan di sana terlihat Coach Kang hanya bisa terdiam. Dia tahu timnya tersebut sudah berjuang sangat keras sejauh ini. Akan sangat egois jika timnya terus memaksakan diri di babak berikutnya. Meskipun mereka kalah kali ini, hidup akan terus berjalan. Kedua tim pun kembali ke lapangan. Di kuarter kedua ini, Jaehyun mencetak beberapa poin berturut-turut. Namun setelah itu ia dikeluarkan karena pelanggaran yang dilakukannya. 2 menit kemudian, Sun-gyu juga ikut dikeluarkan karena permainannya terlalu agresif dengan 5 pelanggaran. Sampai di kuarter keempat, tim ini harus berjuang dengan 3 pemain saja. Meskipun mereka kalah di pertandingan ini, tapi mereka mampu memperkecil ketertinggalan mereka dengan selisih 16 poin dan kalah dengan terhormat. Setelah pertandingan berakhir, Chon Ki-bum, Jung Kang-ho, Hong Sun-gyu dan juga Jung Ji-nuk direkrut oleh tim-tim besar di Korea. Coach Kang sendiri kini menjadi pelatih timnas remaja dan melatih tim basket Universitas Chosun, serta sebagai pelatih untuk timnas Olimpiade. Setelah lulus, Ho Jae-yoon diterima di Departemen Pendidikan Jasmani di Universitas Kyongsong. Sementara Bae Gyu-hyuk harus melepas cita-citanya sebagai pemain basket profesional karena cedera yang dialaminya semakin parah. Dan film pun selesai. Film Rebound dijamin akan membuat penontonnya lebih bersemangat untuk mengejar mimpi dan menangis terharu karena adegan yang disajikan di dalamnya.
Dan pastinya sangat seru karena berfokus pada perjuangan untuk menggapai prestasi di bidang olahraga. Jangan lupa untuk nonton filmnya secara menyeluruh biar lebih paham isi ceritanya. Kalian juga bisa berikan tanggapan dan ide kalian di kolom komentar. Dan kalau suka konten ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan rangkuman film-film seru lainnya versi Infinite Movie Channel. See you next time!